Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malikil Quddus Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian pada kita semua, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Allah yang maha raja, Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang jahil, pada kaum yang buta huruf, yang tidak mengerti Torah, tidak mengerti Mazmur atau Zabur, tidak mengerti Injil, tidak mengerti bahasa Suryani, Aramaik, Ibrani. Dari kalangan mereka orang-orang ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang mulia yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quranul dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka orang-orang jahiliyah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Lalu Allah juga mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, wa huwal azizul hakim. Jadi ada perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jahiliyah dan juga diutus kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah bangsa di luar bangsa Arab. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Matalul ladzina humilut Taurah, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya, tidak mempraktekkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, dalam hal ini adalah Kristen, itu membawa kitab itu seperti seekor keledai yang membawa kitab yang tebal di atas pundaknya, kemudian namun mereka tidak mengerti. Bahkan kebanyakan dari pastor pendeta mereka diajari oleh Bang Suma tentang Bible. Maka Allah mengatakan, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, kata Allah,
In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Jika kamu mengira bahwa kamu kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, bukan orang lain, tapi hanya engkau kekasih Allah, fatamannal mauta in kuntum shadiqin, maka harapkanlah kematianmu segera jika kamu benar orang-orang yang benar. Nah, inilah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali saya mengudara menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat saya yang saya cintai, kaum muslimin dan muslimat yang menafkahkan waktu untuk kemudian menyimak dialog, menyimak diskusi dan paparan-paparan Bang Suma yang setiap hari muncul di HP saudara, mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan tidak jenuh, mudah-mudahan tidak kesal, dan mudah-mudahan tidak melahirkan adanya pertengkaran di dalam rumah karena suami hanya menonton Bang Suma terus, istri tidak dipedulikan, atau sebaliknya emak-emak menonton Bang Suma terus, tidak memperhatikan bagaimana caranya kemudian membahagiakan suami. Pada dasarnya para sahabat, dialog lintas agama ini kita bentuk justru untuk memberikan rasa kebersamaan, kekeluargaan yang intim antara suami istri, karena ini adalah demi untuk kemaslahatan umat. Oke, host, itu sebagai pengantar dari saya. Kiranya Allah melimpahkan hidayah kepada kita semua. Kalau orang-orang malam Ahad keluar berhura-hura melakukan sesuatu yang ya sifatnya mungkin banyak negatifnya, kita cukup di rumah saja memberikan kemudian edukasi, pengarahan. Semoga apa yang kita berikan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ada yang mau dinaikkan dari pihak Kristen. Tema kita pada malam hari ini tetap tidak terjawab. Siapa yang datang kepada Paulus? Roh apakah yang, makhluk apa yang mendatangi Paulus yang mengaku Yesus? Mudah-mudahan ada dari pihak Kristen yang mau membahas ini dengan baik dan benar. Silakan disapa host, ada tamunya itu. Bang Panlan, selamat malam. Selamat malam juga. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Dari agama mana Bang? Saya Nasrani. Oke, baik Bang. Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Apa sih yang ditiru dari Nabi Muhammad? Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah, sebelum menerima ajaran Islam, kemudian bangsa jahiliyah adalah bangsa yang tidak kenal kemudian tata krama, bangsa yang kemudian jahil, bodoh, tidak ada peradaban sedikit pun. Lalu kemudian ketika beliau datang, beliau membenarkan semua apa yang salah, apa yang keliru, sehingga melahirkan makhluk-makhluk. Cerita aja. Iya, yang diajarkan kemudian itu adalah akhlakul karimah, cara menyembah kepada Allah yang baik dan benar, dan memperkenalkan kepada Tuhan yang benar, dan mengajarkan kemudian kitab suci yang benar. Itu Bang, yang pada intinya kedatangannya memuliakan sosok manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kami sebutkan Nabi Isa alaihissalam, dan juga ada tokoh yang muncul di Kristen yang kemudian mereka namai dengan nama Yesus Kristus. Oknum ini di dalam Al-Quran oleh Rasulullah dikembalikan kepada kodratnya sebagai Rasul, utusan yang mulia, makhluk yang suci yang datang kepada Bani Israel dan tidak sedikit pun mendapatkan celaka, melainkan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Bang Aris Erlang Sukran dan sahabat yang lain, silakan. Saya sudah jawab tentang itu. Giliran saya minta bertanya kepada saudara,
siapa yang datang kepada Paulus, ia mengaku Yesus itu. Sehingga Paulus dengan berani kemudian mengajar ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bang Tampu Bolon, silakan. Silakan. Buka mic-nya, Bang. Bang Panlan, dibuka mic-nya, Bang. Ya, saya sudah menjawab, Bang, bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan yang bisa ditiru oleh umatnya salah satunya adalah memuliakan manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, dan mengajarkan kemudian untuk memberkati manusia tersebut di dalam penyebutannya Isa alaihissalam. Nah, sekarang saya balik bertanya, makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus pada saat dia ada di padang gurun? Silakan. Bang Tampu Bolon, silakan dibuka mic-nya, Bang. Mungkin nggak tahu ya cara buka mic. Oke, next. Kalau gitu kita sapa dulu. Ada Alex. Selamat malam. Selamat malam, host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Izin menyimak pengajaran yang tanpa perpuluhan, tanpa isi bahan kasih, dan tanpa kolektif. Mukidi. Ayo teman-teman, pertanyaan saya sudah meluncur, saatnya dijawab. Makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Silakan. Hei. Atau kita sapa dulu Chris. Selamat malam, Bang Chris. Halo malam bro. Ya, Bang. Malam Bang. Dari Islam atau Kristen, Bang? Bang Chris. Halo. Ya, abang dari Kristen atau Muslim? Ya saya mau tanya, kalian bahas agama itu buat apa ya? Untuk menruqyah orang-orang yang mengikuti ajaran makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, sekaligus menguraikan isi Al-Quran bahwa yang mereka sembah itu adalah setan. Terus untuk dia buat kalian itu apa? Mau dia menyembah batu kayak apa? Terus merugikan mereka kenapa? Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Berarti rahmat untuk orang-orang Kristen juga. Apalagi Kristen ini adalah Kristen ini Kristen ini adalah Semua kau tukang tipu kau. Sabar. Bro. Jangan ada yang diturunkan. Biarin aja. Iya, gimana saudara Chris? Kau iblis paling besar kau. Ya, silakan. Kau turunan ular yang ada di Taman Eden itu. Sekarang supaya kau tahu itu. makhluk apa yang datang kepada Kau nggak Paulus? bener kau. Makhluk apa Kau yang datang goblok. kepada Paulus yang mengaku Kau botol Yesus? kau. Suara Ngomong Alkitab. siapa? Ngomong Al-Quran kamu. Suara Kalau kamu siapa benar. yang Ngomong Quran datang kamu itu. mengaku Yesus kepada Paulus? Kenapa Muhammad kawin umur 6 tahun? Kawin anak umur 6 tahun. Hah? Hah? Emang ada Klik-klik umur 9 undang-undangnya? tahun. Itu yang kau bahas. Apakah ada Kau bahas undang-undang Alkitab. atau ada Adalah dalil yang dilanggar apanya oleh Nabi yang kau Muhammad? benar? Apakah ada dalil yang dilanggar oleh Nabi Muhammad? Ya jelas lah.
Mana Sekarang tunjukkan? ditangkap sama polisi. Tolong tunjukkan kemudian Tunjukkan dalilnya. apa? Tolong tunjukkan Udah dalilnya. banyak itu masalah. Kejadian Kawin sama 25 kecil nomor 20 itu jelas Ishak itu. menikahi Ribka di usia 3 Wah, tahun. tipu kau, tipu. Ayo. Tipu kalian. Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Ayo. Raja tipu. Ayo. Di dalam Raja bilangan tipu. 31 nomor 18 anak bayi bisa digauli. Ayo. Nah, Ayo. tipu. Ya baca dalilnya. Tipu kau. Baca bilangan 31 nomor 18 anak bayi kalimat itu perempuan saja. bisa diambil, Kalimat itu bisa saja sudah digaulin. menunjukkan kau tipu Anak penipu bayi terbesar di dunia. Kau turunan anak Beelzebul. bayi di dalam Kau turunan kejadian di Beelzebul, dalam kau. bilangan 31 nomor 18 bisa digauli. Kau tipu terbesar di dunia. Bahkan Yesus itu Supaya kau adalah tahu. hasil zina. Yesus yang kau sembah itu adalah hasil Jelas. zina. Lu mau apa? Yesus yang kau sembah itu adalah keturunan pesina. Lu mau apa? Kau mut saya, kau takut. Oke, pertanyaan saya ya, teman-teman penipu Kristen. terbesar di dunia. Makhluk Ngomong apa yang Alkitab. datang Al-Quran kau mengaku sebagai Yesus yang datang kepada urusin Paulus? Quran kau. Enggak Al-Quran benar saya itu. mengatakan itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Quran kau. Al-Quran itu saya ada mengatakan versi bahwasanya yang tahun kamu sembah itu 1924 adalah setan. di kanon di Mesir supaya kau tahu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Jangan kau mut saya. Itu Al-Quran saya mengatakan supaya kau begitu, Bang. Iyad'una beraninya mut saya. iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah Kristen itu adalah setan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Masa kau pengikut orang Ini yang Al-Quran. kawin anak umur 6 Al-Quran tahun. ini yang mengatakan wa Malu iyad'una illa syaitanan marida. Malulah kau. Malu. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu. Nah sekarang kalau mau menyalahkan Al-Quran, tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Ada bukti? Ada bukti bahwa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada bukti bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Kau mut saya berkasih saya ngomong. silakan ngomong. Pengecut. Anos, Pengecut. Giliran Anos, Pengecut. Iya, giliran- gantian. Kalau mau giliran diskusi Anda sekarang, Pengecut silakan. kalian semua. Giliran Anda sekarang. Pengecut. Al-Quran saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah setan. Nah, untuk membuktikan itu silakan Anda buktikan suara siapa yang datang Quran kepada kamu juga Paulus. salah. Silakan. Quran kamu suruh mengikuti kitab terdahulu. Goblok Silakan. kau. Silakan Anda Goblok. jawab. Botol Silakan Anda kau. jawab. Silakan Quran Anda jawab. Kamu suruh mengikuti kitab terdahulu Siapa supaya kau yang tahu itu. datang mengaku Yesus kepada Paulus saat dia ke Damsyik? Silakan. Alah, pertanyaan berulang-ulang kau tanya. Mendingan kau urusin kenapa Muhammad kawin sama anak umur 6 tahun. Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Silakan. Apa? Silakan Anda jawab. Cuma, Silakan. Cuma Silakan Anda botol jawab. penipu. Silakan Anda jawab. Dan fitnah nomor 1. Siapa yang datang kemudian kepada Paulus mengaku-ngaku sebagai Yesus itu siapa? Kalau dia Yesus, buktikan. Kalau dia setan, saya bisa buktikan. Ayo. Halo Iya, silakan. Mas Juma. Silakan. Halo Mas. Iya bang. Kita butuh pembuktian bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Adakah Kristen yang mampu membuktikan itu? Jangan kesurupan kayak yang tadi. Silakan. Mas, begini loh Mas. Iya. Ingat lo. Iya. Tiap agama kan punya klaim dan punya kepercayaan masing-masing. Benar. Dan yang saya harapkan di sini, buat apa sih kita membahas tentang agama? Tujuannya kita juga masuk, begitu kan? Ya justru karena Yang kita mau mati tersuci. loh. Makanya kita Yang harus menunjukkan tersuci. agama yang benar itu. Bukan masalah menunjukkan. Kita semua ini punya agama. Dia mau menyembah siapapun, mau menyembah kayu, batu, apapun itu segala macam itu.
Dia Iya. punya klaim sendiri untuk Iya, bahwa itu saya- kalau agama Anda bukan agama syiar. Masalahnya agama Anda adalah agama syiar. Kalau bukan agama syiar kayak Hindu, Buddha, Yahudi, tidak masalah. Ini agama Anda agama syiar, agama yang mencari penganut. Dan yang diserang untuk dikristenkan adalah umat Islam. Maka kami tampil untuk membentengi akidah umat Islam agar tidak masuk ke dalam penyembahan manusia seperti Kristen. Begini loh, Mas. Andai agama Anda itu bukan agama syiar, agama misi, tak masalah. Nah, faktanya agama Anda itu agama misi, agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo, kambing aja mau diperintahkan, kepada sapi aja mau diinjilin, kodok, cicak, semut, karena ada perintahnya. Apalagi kepada kami umat Islam, maka kami tampil kemudian untuk membantah semua hujah yang berasal dari Kristen gitu loh. Seperti itu saudaraku. Iya, Ya, iya, Mas Lima. Memang begitu tujuannya. Memang bukan begitu tujuan yang sebenarnya. Kita Lalu? mau wartakan itu bukan kita mau mengkristenkan, mau mengislamkan, bukan. lalu tujuannya apa? Toh kalau dia ajarkan, kalau dia mau, kalau enggak ya terserah dia. Gitu. Ya, tapi kan caranya Masa- Kristen itu menghalalkan segala cara. Agama Anda menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Seandainya agama Anda itu mau diskusi baik-baik untuk menerangkan bahwa Kristen jalan benar dengan poin-poin pak, kita akan dengarkan. Tapi faktanya mana? Saya sudah menggaungkan di mana-mana. Saya menantang semua pendeta untuk membuktikan jalan keselamatan. Kenapa bisa begitu? Karena kita sama-sama agama syiar, sama-sama agama misi. Ajarkan kepada semua manusia. Kristen juga begitu, ajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka mari kita uji kebenaran itu. Jangan kesurupan kayak tadi. Kita uji kebenaran itu. Katanya Kristen adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Islam juga mengatakan Islam jalan satu-satunya menuju ke surga. Mari kita tandingkan. Mari kita bandingkan. Jangan kesurupan. Jangan menghujat, jangan menista. Makanya muncul pertanyaan ketika berbicara mengenai Islam, maka yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Rohul Kudus. Ayatnya jelas, ya, bahwasanya yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Rohul Kudus yang mengajarkan manusia kepada tentang Al-Quran kemudian. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi yang datang kepada Rasulullah adalah Roh Kudus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini yang mengaku-ngaku akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Itu suara siapa? Betulkah itu Yesus? Kalau itu betul Yesus, apa buktinya? Silakan. Mas Lima, Iya, silakan. Silakan. ini Iya. halo. Iya bang, silakan saudara Kristo. Anda aman di grup saya, di komal saya, kalau selama tidak menghujat pasti aman. Silakan. Tahu saya. Iya, bukan masalah itunya. Kayak apa yang Bang bilang tadi begini tuh, mau menghalalkan segala cara begitu. Ya, Kristen itu menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang. Itu agama Anda. Sampai-sampai Allah yang tidak kalian sembah, kalian ambil namanya untuk kalian masukkan ke dalam Bible dan menyebutnya dengan Allah. Itu tujuannya apa? Untuk dipakai sebagai alat misi mengkristenkan umat Islam. Itu menurut pikiran saja. Enggak, itu bukan menurut. Itu memang targetnya seperti itu memang. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis bersumpah untuk kemudian mengajak seluruh manusia masuk ke dalam neraka. Iya, cuman kan kita ini
punya klaim masing-masing. Ya justru karena itu saya bertanya, Ya, siapa yang datang kepada Paulus, Bung? Kita punya klaim masing-masing, betul itu. Makanya saya bertanya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Itu siapa? Ya Yesus lah, jelas. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dalam firman-Nya. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Jangan bilang dalam Firman-Nya sudah tertulis. Firman yang mana? Firman di Kisah Para Rasul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Hanya Iya. karena suara itu. Mas Juma, Hanya karena Iya, suara itu terus? saja. Tunggu sabar ya. Iya, Sabar terus? ganti-gantian Kristo. Hanya karena suara itu. Yes. Nah, Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Nggak usah kau bawa situ yang tertulis Yesus itu. Yesus sendiri mengaku Nggak yang usah. datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Penolong lain. Terus, Nah, ya terus. terus kenapa Terus justru Paulus? masalahnya di mana? Kenapa ada makhluk mengaku Yesus? Makhluk siapa? Siapa yang Yang makhluk datang di situ? makhluk itu makhluk. Itu bukan makhluk. Kau Itu yang makhluk. Itu makhluk. Coba Anda makhluk. baca. Coba Anda baca. Bukan makhluk. Baca. Silakan. Kalau bukan makhluk, potong tangan saya iya, kalau baca. bukan makhluk, atau ambil kepala saya berikan kepadamu kalau itu bukan makhluk. Ngapain mau ambil Ya, kepala makanya. lu? Kepala lu Maka- itu nggak makanya. ada harganya. Makanya, coba saya bacakan Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Coba Anda baca. Siapakah baca, engkau? baca. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya. Manusia, kau baca aja udah salah. Bahasa Yunaninya apa di situ? Udah, Nasoraios. nggak usah. Kami ini orang Indonesia, bukan orang Sekarang Yunani. yang berasal dari kota Nazaret itu apa? Hei, sudah apa? Sudah Usah apa? bicara masalah. Yang nggak usah berasal bicara dari Yunani. Nazaret. Orang yang berasal dari Nazaret itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan atau makhluk? Kau kan tuntut untuk yang tertulis, ya tertulis kan itu. Ini yang tertulis, ini yang tertulis. Akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Zuma, udahlah. Loh. Maka muncul pertanyaan, siapa makhluk yang mengaku Yesus sebagai orang Nazaret yang sudah dianiaya Mengaku ini? Yesus apa? Siapa yang mengaku Dia mengaku Yesus, akulah Yesus. Itulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau ini Yesus? Yesus sebagai Tuhan yang Dari selamat, mana kau Anda mengaku. tahu kalau ini adalah Yesus? Itu Yesus. Itu Dari Yesus. mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya pada saat Dari dia mana bertemu Anda itu, tahu kalau ini makanya adalah Paulus itu Yesus? bertobat. Dari Makanya mana itu Anda Paulus itu tahu bertobat. kalau ini adalah Yesus? Dari mana? Kalau itu Nabi Muhammad, pasti Paulus tidak akan bertobat. Justru itu Saya Yesus. tidak Paulus kaitkan dengan bertobat. Nabi Muhammad. Yang saya tanya, dari mana Anda tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yes, Yesus itu. mengatakan kalau ada Oh, orang diam. yang berkata, dengar, Yesus mengatakan Diam, kalau diam, ada diam orang dulu. yang berkata Oh, diam, bertemu Zuma. dengan aku, jangan diam kau dulu. percaya. Nah, Yesusnya mengaku kalau ada orang yang mengaku dia bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab aku datang nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jawab saya, ini siapa? Kalau Anda mengatakan ini Yesus, tolong buktikan kepada saya. Silakan. Ayo. Karena makhluk ini, makhluk yang merasuki Paulus ini menghantarkan Paulus 2 kali lebih jahat daripada dia sebelum bertobat. Coba. Dalam kelicikanku, dalam dustaku. Coba. Semuanya diakui dengan mulutnya sendiri. Kalau dia Yesus yang datang merasuki Paulus, buktikan kepada saya. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh penolong atau roh penghibur atau manusia penghibur. Ayo, 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 ayo.
Tunjukkan Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para dewan guru yang telah hadir di sini. Masya Allah. Ayo, buktikan. Ayo, Buktikan, ayo. ayo, ayo. Ayo. Pade, Makhluk Pade apa? itu kucingnya bunting itu, Pade. Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia bisa mengarang cerita 13 buku? Ayo. Makhluk apa yang merasukinya ini? Ayo. Ayo. Kalau itu Yesus, adalah lebih baik dia merasuki murid-muridnya yang setia, yang tidak pernah membunuh muridnya, yang tidak pernah berkhianat kepada dirinya. Kenapa harus ke Paulus? Ayo. Cuma itu yang datang itu Yesus. Dari mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Dari tulisan atas firman Tuhan. Ih, mati dia. Buktikan kalau itu Apa? Yesus. DDT nami ku gondrong di. Yesus berkata, Apa berkata apa? ini saya kasih baca ya, Kisah Para Nggak Rasul usah 1. baca, kau tuh cuma putar aja kau itu. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Amin. Haleluya, haleluya. Berarti menurut Kisah Para Rasul 11, dengar. Menurut Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan jasadnya dan Yesus turun dengan jasadnya. Pertanyaan saya, yang ditemui Paulus ini apakah dengan jasadnya Yesus atau hanya suara saja? Jawab. Itu hanya pikiran yang dicoba, tafsiran. Pertanyaan Itu menafsirkan hal yang tidak benar. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini lengkap dengan jasadnya atau tidak? Karena menurut Kisah Rasul 1 nomor intinya 11, tertulis di situ Yesus yang datang di Paulus dan Paulus itu bertobat. bertobat gimana maksudnya? Bertobat. Apanya yang bertobat? Bertobat apa? Bertobat. Apa bertobatnya? Berbalik dari yang membantai umat Kristen. Iya, oke. membantai pengikut Kristus. Berbalik dari membantai murid Yesus. Oke. Setelah itu apa yang dia lakukan? Menginjil dong. Menginjil. Siapa yang ajarkan dia menginjil dan mengatakan hukum-hukum Tuhan itu sampah, kotoran? Oh, itu karena kasih karunia yang berasal Kasih karunia. Enggak nyambung kepada pengajaran bahwa siapa yang datang kepada dia. Ayo, buktikan kalau yang datang itu kepada dia itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Ayo. Kalau sekarang saya tanya Zuma, kau percaya nggak Yesus datang itu? Kalau di dalam agama kami Isa yang akan datang kedua kalinya. Iya, saya tanya, kau percaya nggak Yesus datang? Kalau Yesus itu Bukan tokoh Isa, fiktif bukan Isa, buatan, saya tanya dengar. Yesus, bukan Kalau Isa. Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Iya, saya tanya Iya, Yesus, iya. bukan Isa. Iya, Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Farisi yang dihadiahkan kepada orang Saya Roma. tanya, nggak usah putar ke Roma kemana, saya Lah, itu jawaban saya. Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Saya tanya Yesus. Yesus Iya, bukan Yesus orang loh yang ku Farisi. jawab ini Yesus loh, teman-teman. Saya Bukan sudah orang jawab. Farisi. Yesus Bukannya Yesus itu kok bilang orang tokoh Farisi. fiktif. Aduh. Dengar. Yesus itu tokoh fiktif karangan Farisi yang dijual kepada orang-orang Roma. Saya tanya Yesus bukan orang Farisi. Yesus itu tokoh fiktif Ya, saya yang tanya dikarang Yesus, oleh Yesus. orang Farisi. Tujuannya untuk diberikan kepada Roma sebagai penguasa saat itu. Saya tanya Yesus, kau bicara orang Farisi Roma, gimana ini semua ini? Aduh. Ya sudahlah, kalau IQ-nya rendah kayak gini gimana mau saya jelaskan? Bukan IQ-nya rendah Bang, Pak. Bahasa Indonesianya nggak nyampe. Atau pura-pura Kau bego yang bahasa kali ya? Indonesianya nggak nyampe kau. Atau pura-pura jahiliyah gitu.
Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Menurut Yesus, dia datang nanti ditandai dengan jasadnya yang turun kembali dan ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatangan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Mengaku gimana? Itu udah tertulis bahwa itu Yesus. Ya itu makanya ditanya, siapa itu? Yesus. Yesus datang ke dunia dengan jasadnya, sementara yang didengar Paulus itu tidak ada jasad, cuman suara. Yes, itu Yesus. Tertulis Yesus itu mengatakan Yesus. kedatangannya yang kedua dengan jasad. Nggak usah lihat yang tertulis itu yang pada Ya, saat saya nggak mau bodoh, saya nggak mau bahlul kayak ente. Anda yang bahlul Loh, berarti. Anda yang bahlul. Jelas-jelas Yesus mengaku dia akan datang kedua kalinya dengan jasad. Apa menangis? Nangis doang. Putus asa kali ya. Putus asa dia. Putus asa. Buktikan. Asa. Buktikan. Kenapa mau putus asa dengan Buktikan, kalian? ajak pendeta kalian ke sini. Ada yang keluar-keluar. Ada perdepan, saya akan hadir. Suruh si siapa namanya? Leo siapa itu? Anaconda suruh ke sini. Garen Lumoindong. Ya, suruh ke sini sekarang. Saya mau lihat sehebat apa dia menipu jemaat. Ngapain Saya menipu ingin jemaat? membuktikan bahwa tak ada seorang pun pendeta di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Akan saya buktikan, tidak akan ada itu yang bisa membuktikan. Enggak, itu Yesus sudah tertulis. Gimana boleh membuktikan? Jadi kalau ada seseorang mengaku Yesus, suaranya saja kau dengarkan, itu kamu menganggap itu Yesus. Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Kalau kau datang di tempat gelap, mengendap-ngendap, terus saya lempari batu, habis itu kau bertanya, siapa itu? Aku berkata, akulah itu kau Yesus yang kau sembah. Berarti kau akan percaya gitu? Hah? Itu penipuanmu. Nah, Itu penipuan. dari mana kau tahu kalau itu penipuan? Sementara suara itu kau dengar bahwa akulah Yesus. Nangis lagi. Kau cuma framing aja. Itu framingmu. Dari mana kau tidak tahu siapa saya? Yang kau dengar hanya suara. Akulah Yesus yang kau sembah. Bagaimana kau bisa buktikan bahwa itu bukan Yesus? Kau bukan Yesus, cuma Dari mana manusia kau bisa biasa. tahu? Dari mana kau bisa tahu kalau saya berdosa? Sementara kau tidak lihat saya, kau cuma mendengarkan suara. Makanya aku banyak bukan laknat Yesus. yang kemudian ngaku-ngaku murtad. Bertemu Yesus di Madinah, bertemu Yesus di kota Mekah, bertemu Yesus pada saat mendengarkan azan, bertemu Yesus pada saat sujud, bertemu Yesus pada saat tahajud. Itu semua adalah bullshit. Laknatullah alaih. Karangan-karangan cuplis, cukup percaya kepada iblis. Kalau ente tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, berarti kamu adalah keturunan cuplis. Cukup percaya iblis. Bang Zuma, mohon izin Bang, ada yang Ya, kurang silakan. tadi Bang Zuma menyebutkan itu. Apa deh? Ada lagi itu yang mengaku ditemui Yesus kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor Bang. Betul sekali. Ayo, buktikan dong, buktikan bahwa itu adalah Yesus. Pak, jangan cuma suara. Akulah Yesus yang mulia. Jangan nangis. Nangis ngapain? Masya Allah, Yang lu Bang semua Aris, sudah tertulis itu terbukti kok. Ngapain? La lu- haula wa la kalian quwata illa tertulis? billah. Itu kitab kami Subhanallah. sudah tertulis. Justru karena kitab kamu itu makanya aku tanya, saudaraku Aris Erlang makanya ingin apa? mendengarkan apa jawabanmu. Dia capek-capek datang ke sini. Bang Zuma, Ahisugi, sekarang saya tanya, apa yang kamu Bang Handis mau tanya? Lebes, Sudah Adinda Yonatan tertulis, Nanda, terbukti. kemudian Alexer dan juga sahabat Nongso mau mendengarkan siapa suara yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus kepada Paulus itu. Buktikan kepada kami. Itu aja yang kami minta. Buktikan. Kau diam, kau diam. Buktikan.
Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya, lengkap dengan nonotnya ketika ia turun kembali. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kontradiksi. Ada yang mengatakan suaranya didengarkan, ada juga yang mengatakan mereka tidak mendengarkan suara. Sudah kontradiksi, bukti kebohongan. Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka hendak menipu Allah, sementara mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda mengatakan yang ditemui di sana adalah Yesus, itu cara Anda nipu diri Anda. Kayak mana caranya Anda bisa membuktikan? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Makanya kau diam. Ayo, silakan. Apalagi yang kurang jelas lagi, Suma? Itu udah tertulis. Mana tertulis? Tertulis apanya? Tertulis apanya? Di situ tertulis bahwa dengar. Di situ tertulis akulah Yesus manusia yang datang dari Nazaret. Oke. Mengaku Yesus memang, mengaku Yesus. Tapi bagaimana bisa Anda buktikan bahwa itu benar-benar Yesus? Jawab. Jangan matikan suara. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu betul-betul Yesus? Jawab. Iya, memang tertulis. Akulah Yesus, anak Yusuf si tukang kayu yang kau aniaya. Memang tertulis kayak begitu. Si Nabi Muhammad. Tapi buktikan kalau itu Yesus. Jangan cuma asumsi doang. Kita orang ingin membuktikan yang datang itu Yesus, si pemakan ikan goreng. Buktikan. Buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus datang kepada Paulus, maka terbukti Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah syaitan. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh Kristen itu tidak lain adalah iblis. Al-Quran mengatakan itu. Kalau bukan iblis yang datang kepada Paulus, buktikan ke saya sekarang. Apa yang bisa kita lihat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Buktikan. Silakan. Ya buktikan, diam Zuma. Kita udah silakan. buktikan, kita paku. Silakan. Mana buktinya? Mana buktinya di kitab itu udah tertulis bahwa Yesus yang datang yang bertemu dengan Paulus sehingga Betul Paulus itu sekali, benar tertulis. Yesus berkata, kata Lukas. Sekarang kita ingin buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Silakan. Apa buktinya? Satu. Dua. Jangan matikan mic-ku. Tiga. Panggil semua penggawa-penggawa gereja hadapi saya. Silakan. Biar ku pecahkan otaknya sekalian bersamaan. Otak kalian akan pecah semuanya dengan materi ini. Otak kalian akan meradang dengan materi ini. Kalian yang mengaku ajaran kasih, ajaran paling benar, anak-anak Tuhan, kalau tidak Anda bisa buktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian adalah anak-anak setan yang kemudian nampak seperti manusia. Silakan. Buktikan, ajak semua orang hebatmu menghadapi Bang Suma. Ini tantangan. Pendeta, pastor, dan orang-orang terpelajar di Kristen, Bang Suma menantang kalian untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kalau tidak, benarlah kata Quran saya, yang kalian sembah itu adalah iblis, dan benarlah apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Yesaya 14 nomor 12, Yesaya 14 nomor 14, Yesaya 14 nomor 15, yang Kristen sembah itu adalah bintang timur, yang adalah bintang fajar, yang mana itu adalah Helel, yang adalah iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paulus. Yesaya 14 mengatakan yang kamu sembah adalah iblis, dan Al-Quran mengatakan yang kamu sembah adalah iblis. Sekarang buktikan
bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria sang nabi dan sang rasul bagi Bani Israel. Buktikan. Silakan. Ya buktikan, kita udah buktikan dalam firman. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Umar, wabarakatuh. Gurundaku, Iya. Akhiratan, Bang Handi, dan semuanya lanjut. Aduh. Mana buktinya? Mana Bukti buktinya? apa? Bukti Kalau yang apa? datang itu bahwa adalah Yesus, mana buktinya? Iya buktinya di dalam firman. Terus mau bukti apa kau semua? Lah, di situ tertulis akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kamu aniaya. Mana buktinya? Lu itu tolol. Loh. Justru karena saya ini tolol menurut saudara, saya ingin tahu, buktikan dong kepada orang tolol ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. Ya di firman itu, di firman udah terbukti. Itu pengakuan suara. Ada suara yang dia dengarkan Apa? berkata, akulah Yesus Apa? yang kau aniaya. Buktikan ke kita bahwa suara yang mengaku Yesus itu betul-betul Yesus. Kita percayai itu. Saya ngerti Anda percaya itu. Saya ngerti itu adalah kepercayaan buta. Nah, untuk supaya tidak dikatakan kepercayaan buta modal imani saja, buktikan kepada abangmu ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Maria. Buktikan. Baru kepercayaanmu buta atau enggak? Loh, jangan kayak begitu. Di dalam kepercayaan saya, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Oke, dan Kepercayaanmu juga lebih buta, Zuma. Udah nggak bisa ampun dia. kenapa saya termute terus ya? Siapa yang mute ya? Nggak ada mute. Kayaknya udah amsyong dia. Ya, jadi kalau Anda sudah tidak sanggup lagi, silakan Anda turun, naikkan yang lebih pakar dari Anda, silakan. Halo, Ya, bagus. bro. Silakan yang lain, Kristen lagi. yang naik, Bang Juma. yang Kristo lebih, lagi. yang lebih paham tentang ini silakan. Silakan Kristo lagi, silakan Kristo. Ya, dari tadi dia disiksa sama jaringan Bang Andi. Dan jaringanku jelek di sini. Iya, gugur satu ya, satu gugur ya, hitung. Bahas agama itu loh, sebenarnya itu ada pentingnya kebenaran dan segala macam. Intinya kita itu saling percaya aja. Kita kan punya kepercayaan masing-masing. Kan ada baiknya kita itu saling toleransi lah gitu. Jangan kau usah membahas Iya, agama. memang Bahas kita agama itu toleransi. kita terlalu penting. Selama ini antara Islam dan Iya. Kristen di Indonesia ini damai-damai aja, berdampingan, hidup tentram, Iya. hidup sejahtera. Memang begitu. Iya. Tapi ini ranah keyakinan, ranah kepercayaan, ranah dialog antar agama Islam Kristen. Maka di sini kita tidak saudara. Kita di sini adalah berlawanan. Nanti setelah debat baru kita saudara lagi. Berbicara mengenai keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, untuk itu kita mari berdiskusi. Ayo. Itu kan- Al-Quran saya mengatakan itu kan- yang kalian sembah adalah setan. Kalau bukan setan, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus. Silakan Anda buktikan. Mana buktinya? Gini loh Mas Juma, itu kan menurut Al-Quranmu. Kalau saya mau mengatakan bahwa menurut kitabku juga yang kamu sembah itu adalah iblis, bagaimana? Di mana dalilnya di kitabmu bahwa yang disembah oleh umat Islam itu adalah iblis? Tunjukkan ke saya. Ayo. Jangan cuma ngomong, harus Anda buktikan. Nah, buktikan. Ayo. Iya. Mana Dengar dalilnya? dulu lah. Di perjanjian lama mana dalilnya? Di perjanjian baru mana dalilnya? Kalau Anda saya berhenti jadi dari apologet. Silakan tunjukkan bahwa yang disembah umat Islam itu adalah setan. Tunjukkan. Justru kalau Anda melihat Tadi kan Justru kalau Anda melihat dalam Kejadian 17 nomor 7, yang disembah umat Islam itu adalah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan sebutan Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Ayo, sekarang buktikan tuduhanmu. Tidak akan pernah bisa terbukti ada dalilnya di dalam kitabmu, kecuali direvisi lagi. Nah, sekarang giliran Anda membuktikan siapa
dan makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus? Ingat, ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, dia mengatakan apa? Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu ketakutan? Kenapa kau mengira aku hantu? Aku ini gurumu. Lihatlah aku, rabalah aku. Ini tanganku, ini kakiku. Ada apa dengan kamu? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah gurumu Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Maka Yesus diberikan ikan goreng dan sedikit madu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Yesus. Itu terbukti. Tapi yang ada ke Paulus ini, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu buktikan bahwa itu betul-betul Yesus. Dengan cara apa? Kita ingin tahu bahwa yang benar datang kepada Paulus itu mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah orang, mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan 3 Tuhan. Itu kita ingin tahu makhluk apa yang datang kepada Paulus ini. Jawab dong. Jawab. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Dibalik Banyuma. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Mana buktikan kalau itu betul-betul Yesus? Mana buktinya? Ada buktinya? Ada. Mana? Nah, mana buktinya? Gak ada buktinya, gak ada. Jadi sahabat-sahabat muslim yang di bawah, sudah terbuka, pelan-pelan terbuka tabir, ya, tabir yang menutupi saudara-saudara Kristen kita yang mengaku sebagai agama samawi. Telah terbuka topeng mereka yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Sudah terbuka topengnya yang ngaku-ngaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya mereka adalah pengikut-pengikut setan yang mengajak manusia kepada kesesatan. Tidak percaya? Tengok aja Matius 7 nomor 22 sampai 23. Mereka orang yang mengikuti makhluk yang datang kepada Paulus ini diusir semuanya. Diusir dan dikatakan sebagai penjahat. Yang pedihnya kemudian karena Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kasihan banget, kasihan. Ini anak dari tadi diderah dengan sinal. Makanya beli HP itu beli juga sinalnya bang. Ada dijual di pasar Senggol. Beli sinyal. Ini kasihan kalau anda berdiskusi tapi sinyal anda kayak gitu, kasihan. Jual signal itu Bang Joma pagi di pasar bayang-bayang, kalau malam tutup. Nah itu dia makanya, Masya Allah. Itu kalau disinkronkan dengan Matius 21, Matius lagi, Lukas 21 ayat 8 cocok nggak itu Ahi? Sangat banget sangat. Lanjutkan di data nomor 12-nya. Teler mereka kita buat. Iya. Di situ kan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus dari Nazaret. Akulah Yesus. Apa kata Yesus di situ, akhi? Jangan kamu percaya. Orang Barat mengatakan, jangan kamu percaya. Coba, belum lagi kalau saya hantam mereka ini dengan Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Belum lagi kalau saya hantam Matius 12 tentang pembinasa keji, angkatan jahat, tanda Yunus, selesai. Bukan mereka yang gulung tikar yang menggulung mereka. Kebenaran itu harus diungkap. Yang hak itu hak, batil tetap batil. Ayo, masih mau kau datang besok? Silakan. Siapa? Dari Kristen lagi siapa? Yang sedikit berotot otaknya, silakan naik. Bang Juma. Iya. Mestinya kalau mereka bersikeras itu suara Yesus, artinya adalah semua ajaran Paulus itu tidak ada yang kontradiksi dengan ajaran Yesus. Itu mestinya wajib dibuktikan kan itu? Wajib. Nah itu pembuktiannya di situ kalau menurut saya. Iya. Betul. Kemudian kalau itu betul adalah Yesus, kenapa Torah itu dibatalkan?
itu kok anunya pas sekali ya Ki Juma ya, perkataan Yesus di dalam Lukas 21 itu, sebelum semuanya terjadi kamu akan dianiaya, disesah, dimasukkan penjara, ya kan? Iya, Ahi. Nah, Ahi mau tahu nggak? Kemarin alhamdulillah kan saya salat ikhtihara minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menjalankan tablik ini, untuk menjalankan misi ini, untuk menjalankan dakwah ini. Saya minta, saya salat pagi, kemudian salat Jumat. Di dalam sujud terakhir itu, saya dalam batin saya itu berbunyi, tanyakan kepada mereka, siapa roh atau makhluk yang menemui Paulus. Masa Itu terngiang-ngiang, terus terngiang. Akhirnya saya kaji materi-materi yang pernah kita sajikan, dan saya yakinkan ini tidak akan ada jawaban kecuali seperti tadi. Kan ada tertulis, akulah Yesus. Ya itu sudah. Ya. Jadi kalau itu Yesus, tidak mungkin Paulus menentang ajaran Yesus. Paulus berkata ya, hukum Taurat dibatalkan. Yesus tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Dia mengutuk Yesus di tiang salib, mematikan Yesus di tiang salib. Yang ketiga, Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Itu Padahal ada Yesus jahat. itu, jadi gimana kalau bisa membuktikan kalau itu Yesus? Padahal apa statementnya Paulus semua bertentangan gitu loh. Iya. Ya itu. Roh kebenaran, Yesus mengatakan di Yohanes 6, apabila roh penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Mampus. Iya, haleluya. Silakan. Ya, sambut tamunya. Ya Juli, silakan Juli. Anda akan terhubung. Sebenarnya aku mau konfirmasi dulu ya ke kalian bahwa Ya, silakan. Alexis sebentar ya. Juli ini Kristen apa bukan? tentang aku Kristen. Ya, silakan. Jadi Paulus itu kan rasul aku ya. Ya, Jadi pastilah. aku mau konfirmasi gitu. Bahwa fitnah-fitnah kalian tentang Paulus itu semuanya bohong. Oke. Sekarang buktikan. Aku jujur sih, jujur. Sekarang buktikan. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat, Mbak. Niatnya nggak humanis, Sekarang ya. buktikan Ngapain? kalau fitnahan Paulus itu betul, kalau yang datang kepadanya adalah Yesus. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Kalau tidak, itu fitnah. Paulus memfitnah Yesus bahwa Yesus telah datang kepadanya. Silakan. Sebenarnya itu bukan fitnah ya. Nah, kalau Jadi begitu buktikan kalau itu Yesus. Silakan. itu memang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan awalnya kan matanya tuh langsung buta. Nah, di situ Paulus Di dalam Matius 12:22 tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat adalah buta. jangan dipotong dulu dong. Enggak. Saya enggak butuh orang curhat. Oke. Nah, jadi butanya ketika Paulus itu membuktikan bahwa dia Paulus kerasukan roh jahat. jadi Paulus berdoa gitu kan. Lalu kata Tuhan Yesus ini apa? Datanglah hampiri Ananias. Ananias ini siapa? Ananias siapa? Rasul siapa? Tuhan Yesus. Di mana dia pernah punya murid bernama Ananias? Di mana? Ananias bukan murid Yesus. Iya, katanya rasul. Ananias bukan murid Yesus. Katanya rasul Dia tadi. adalah Rasul. Rasul dari mana? Rasul. Rasul dari mana? Dari Lalu ketika Ananias ini berdoa kepada Tuhan berdoa. Yesus. Nah, sekarang saya Lalu tanya, Tuhan Yesus ini- Ananias ini siapa? Salah satu Rasul Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara ketika Yesus itu hidup bersama dengan murid-muridnya, tak ada orang yang bernama Ananias. Paulus itu sudah banyak rasul. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus? Bukankah di dalam kitabmu sendiri? Dengar, Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya yang asli, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Ayat berapa tuh? Matius 24. Oke, Matius 24 jelas sekali dikatakan di data nomor 26.
24:5. 24. Yes. Ayat Silakan. Matius 23, Matius 25. 20. Ayo. Matius 23 ayat 25. Bukan ayat, nomor. Matius Matius 24, 23, nomor ayat 23, 24, 25. Silakan Anda baca. Baca pelan-pelan, resapi pakai otak. Di Silakan. Matius 23, Yesus mengecam ahli Taurat. 24. Matius 24, Matius nomor 23 sampai 25. Padahal aku belum selesai ngomong loh, udah pada. Ya kan, makanya diajarin. Kamu salah baca. Karena aku pengen membuktikan sih sebenarnya Paulus. Iya, silakan. Waktu kita masih ada 6 jam ke depan Iya, untuk Anda jangan gunakan dipotong membuktikan dong. bahwa yang datang Lagi kepada mau Paulus dibaca. itu adalah Yesus. Silakan. Nih, di Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Nomor 23 sampai 25. Matius Sampai 24 26. ayat 23. Ya, sampai 26 baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau kita baca dari konteksnya ini ya, perikopnya siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. 26-nya dong, baca. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini bukannya menceritakan tentang Mesias ya? Iya, Mesias palsu. Makanya ada yang mengaku bertemu Mesias. Siapa Mesiasnya? Tuh suara tuh. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Mesias. Akulah Yesus yang kau niaya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Baca nomor 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saya rasa kalian salah tafsir deh. Yesus datang nanti kedua kalinya ditandai dengan seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Kalau kita baca dari perikopnya itu kan khotbah tentang akhir zaman. Iya, memang keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi. Paulus bertemu dengan Yesus itu belum akhir zaman, belum mendekati akhir. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Yang memberikan perikop itu siapa? Tunggu. Yang memberikan perikop itu siapa? Akhir zaman. Yang memberikan perikop itu siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang membagi-bagikan? Siapa? Dia kan menceritakan, ini kan Oh, enggak, kita salah. baca. Salah ente, Kok salah salah. sih? Salah dong. Karena di sini dikatakan pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, saya tanya dulu Anda, dengarkan saya, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, kepada kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Jangan Ya, terus? Terus kamu itu siapa? Ya, siapa? Mesias. Mesias. Inilah kalau modal mau naik semangat aja tapi tak ada ilmu. Coba dibaca atasnya. Ini pada waktu itu jika engkau berkata kepada kamu itu siapa? Tentang akhir zaman, baca. Kamu itu siapa? Siapa? Kamu itu siapa? Iya, kamu di situ siapa? Yesus berkata kepada kamunya siapa di situ? Kepada jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat orang Yahudi atau orang Kristen? Israel, orang Israel, bagus. Orang-orang Israel, bagus. Pada waktu itu nenekmu kiper. Weh, parah kali. Sejak kapan orang Indonesia dibahas di dalam Bible? Dasar penyesat pengikut Paulus. Maaf ya Mbak, maaf ente aja. Kami tidak, oke? Jadi di sini kamera nggak bisa sayangnya. Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya orang Yahudi. Dia sekalipun tidak pernah berbicara dengan orang non Yahudi. Adapun dia berbicara dengan orang non Yahudi, Yesus mengatakannya dengan gug-gug.
Baca mana? Baca di mana? Ada Alkitab nggak di depan lo? Oh, kitab saya banyak di sini menumpuk. Ada. Ada. Nah. Kamu buka Matius 24 Matius, judulnya. iya. Baca judul perikop. Apa tuh? Judul perikop Matius 24. Baca, bait Allah akan diruntuhkan. Terus Atasnya permulaan di penderitaan, pasal 20 siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Khotbah tentang akhir zaman. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana kamu dapatkan khotbah tentang akhir zaman? Di mana? Itu judulnya. Pasal Di mana judulnya? 4 ayat Di mana? sampai 25. Khotbah Di mana? tentang akhir zaman. Di mana ada perikop begitu? Di mana kamu dapat? Nggak ada. Nggak ada itu. Itu soal siksaan yang berat. Penipu. Di mana kau dapatkan ada perikop kayak gitu? Itu siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Khotbah tentang akhir zaman. Nggak ada, nggak ada, ngawur. Kamu penipu. Ada, ini aku baca di depan aku Alkitab. Matius berapa? Matius 24. Ngawur aja nih orang. Di atas Bisa buka kamera, host, besarkan Dinda Yonata atau siapa yang buka kamera, kita buktikan bahwa memang Kristen itu diajari untuk nipu, untuk bohong. Iya. Ada yang bisa buka kamera, silakan. Matius Saya siap. Ya, silakan, silakan. 24. Enggak usah, udah diam. Penyembah Iya, roh iya. gelap, diam. Buka Matius Bunda berapa? Rahma. 24. Iya. 24. Buka lebar-lebar Berikutnya, matamu. Umat Islam itu. khotbah tentang akhir zaman. Ya, disuruh buka, Bunda. Iya. Khotbah apa, Bu? Tentang apa, Bu? Khotbah tentang akhir zaman. Ya, nah, carikan dia. Nah, tuh pinter. Matius 24. Ayo. Ini di mana ini tertulis ini? Di mana tertulis ini? Ini kitab apa ini yang tertulis? Ini tertulisnya di Google. Bunda Rahma juga keliru. Nih saya langsung Apa sih? kitab aja nih. Ini Saya bukan langsung kitab kitabnya. ini. Bunda Rahma, itu Nih, bukan kitab. hari Jumat saya langsung kitabnya nih. Langsung kitabnya nih. Bukan, itu bukan kitab, Bunda. Saya langsung tunjuk Itu kitabnya ini. nih. Nih saya tunjuk kitabnya ya. Parah. Nih saya tunjuk Ini kitabnya. nih. Bible, ini Bible. Ah, Kalau tadi itu nih. Google. Matius 24. Ya ini Pak adanya di atas 15 nih. Perikopnya. Itu ayat Ini 24. siksaan. Ayat 24 nggak ada peringkop, nggak ada peringkop. Mana? Ada peringkop di mana? Mana? 24. Pasal 24, pasal 24 ya. Nih, pasal 24 itu perikop yang paling atas. Bentar. Perikop paling atas ya itu tentang akhir zaman. Tetapi di ini peringkop yang di pasal ayat 24 ini nih. Ini baca. Siksaan yang berat dan mesias palsu. Dari ayat 15 sampai ayat 24 nggak ada peringkop. Ngerti? Nggak ada peringkop, ada peringkop lagi di atas nomor 29. Ini tentang apa? Kedatangan anak manusia. Itu Nih. tentang akhir zaman. Bukan. Ngawur aja. Ini loh. Ini loh. Ada Paulus. Ini baca ini peringkopnya nih. Nih siksaan yang berat dan mesias palsu. Ini ayat berapa? Ayat 15. Setelah ayat 15 sampai ayat 29 tidak ada peringkop lagi. Ada peringkop lagi di atas nomor 29. Apa peringkopnya? Kedatangan anak manusia. Nih. Ngeyel dibilangin. Dah. Nah sekarang buktikan ke kita yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, saya tadi ngomong malah dipotong-potong. Ya, mana buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus. Jadi sebelum Paulus itu orang Kristen itu udah punya banyak rasul sebelum Paulus ya. Nah, jadi salah satunya itu Ananias namanya. Nah, Iya, buktikan kalau yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Buktikan. Kalau Anda tidak mau Paulus karena malu, Ananias aja lagi. Silakan. Anda bahkan nggak bisa membuktikan itu yang datang ke Muhammad setan apa bukan. Nah, Silakan Anda buktikan yang datang kepada ya, Ananias itu adalah Yesus. Silakan. dia datang kepada Ananias. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Sudah punya Buktikan. dua saksi. Buktikan. Gimana ketika ada dua saksi itu nggak benar dong. Buktikan. Yesus mengatakan
bahwasanya kedatanganku yang kedua ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Ayo. Nah, kedatangan yang keberapa itu kepada Ananias? Kisah para rasul, dengar. Kisah para Teopani masuk jurus iblisnya. Teofani. Air mani mungkin kau maksud. Para kali jurus mabok Teopani. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah dia terangkat ke langit bukan dia, tapi Ananias. Lukas mengaku yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Ya, siapa yang bohong? Yesus mengatakan, Paulus gak pernah bertentangan dengan hati-hati. Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang manusia sebagai penghibur. Ayo. Siapa? Anda ini mungkin tafsir bebas sekali. Baca, kitabmu baca, makanya belajar, jangan cuma modal congor. Teopani, air mani kali. Tahu bahwa Paulus tidak pernah sekalipun. Jangan kamu tak ambil dari sana. Yesusnya mengaku dia akan terangkat, sebab kalau dia tidak terangkat ke langit, seorang penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur, bukan Yesus yang datang kembali, bukan. Kalau Yesus yang datang kembali kepada Ananias atau kepada Paulus, berarti kedatangannya nanti di akhir zaman adalah kedatangan yang ketiga. Cak bom-bom, mana ceritanya? Kenapa enggak? Bilang Tuhan Yesus datang kepada Ananias. Loh, Yesus datang ke Ananias itu berarti bertentangan dengan ucapannya bahwa yang datang setelah dia bukan dirinya. Yang datang setelah dirinya adalah seorang penolong lain. Dari kedatangan yang kedua kalinya itu, ya semuanya itu bukan itu. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7. Penolong lain gimana? Ya tanya Yesus. Coba baca ayatnya. Ayat berapa itu? Ya Allah ya Karim, baru mau belajar. Matius berapa? Yohanes Zuma ini Yohanes 14 ayat 16. Kamu yang tidak tahu dalil, kamu juga yang mengatakan kamu pintar. Matius berapa? Udah, turunkan aja nih, turunkan. Penipu halus kayak begini nih bahaya nih. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya udah, turun. Kamu turun. Udah nggak ngerti apa-apa ini. Turunin. Dah. Wanita laknat seperti kamu itu yang pura-pura bego, nggak perlu di sini. Wanita ini yang tadi malam itu saya bilang PLACUR karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu mengambil menantu orang. Saya minta bukti, nggak bisa nunjukkan. Oh dasar plecur loh, saya bilang. Yang penting, dia sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu bahwa mereka sembah adalah setan, karena tidak ada bukti bahwa yang datang kepada Ananias, tidak ada bukti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena kalau itu adalah Yesus, maka bertentangan dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Oke? Jadi kita harus berdialog kepada orang yang terbangun dari tidur. Jangan berdebat dengan orang yang pura-pura tidur. Karena sampai kapanpun kita mengajarkan, menyampaikan, dia akan tetap pura-pura tidur alias pura-pura tidak mau tahu, alias menggilakan dirinya sendiri. Silakan. Ada yang lain yang bisa diterapi? Alexis ini siapa? Alexis, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Alexis, kalau nggak ada suaranya ganti aja. Maimunah, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Ya, Maimunah. Oh, Maimunah.
Ini Alexis kok nggak ngomong, turunin aja ya. Turunin lah, nggak ada suaranya dia. Jadi teman-teman, tadi ada pengakuannya sebelum Paulus kami sudah punya Rasul Ananias. Nah, lagi-lagi kita akan tembak ke Ananias. Buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Mr. Ek, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim, Mr. Ek. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, Iya, Islam selamat Kristen malam. Bang. Saya Muslim, cuman saya ada pertanyaan saja yang bikin bingung sekarang, Bang. Ini nggak membahas keislaman dulu ya, ini diskusi lintas agama ya. Ya. Ya, ini ada sangkutnya ke situ, Bang Zuma. Iya, gimana? Ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau di agama kita Muslim, kalau kita melaksanakan ibadah itu kan disunahkan membaca bersalawat, membaca surat Yasin seperti lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau di sebelah, mohon maaf ya, agama tetangga kita sebelah itu, kalau mereka itu joget-joget, menyanyikan lagu nggak tahu lah lagunya lompat-lompat, itu bagi Tuhan Yesus itu ada maksudnya ada pahalanya nggak, Bang? Soalnya saya bingung itu, Bang. Itu saja, Bang. Makasih. Di Kristen itu nggak ada pahala. Di Kristen itu hanya janji keselamatan. Tidak ada perintah kemudian ke gereja, tidak ada perintah nyanyi-nyanyi, dan semua rutinitas ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan sedikit pun tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya kita bertanya, roh apa, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus itu? Itu yang sedang kita cari dan kita kejar. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah betul-betul Yesus. Gitu, Bang. Jadi tidak ada kemudian pahala-pahalaan kalau di mereka. Ya, kenapa ini kita pertanyakan, karena ajaran Yesus itu atau ajaran ya Yesus lah itu rusak semenjak Paulus ngaku ketemu Yesus. Rusaknya betul. di sini dia itu. Makanya kita kejar itu. Betul. Karena sebelum itu nggak ada orang nuhankan Yesus, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya Nanti kita Paulus kejar kerasukan roh, kedatangan roh, baru kemudian ada ajaran aneh, nyembah manusia, mempersembahkan manusia sebagai korban. Harusnya kepada dewa Molok, ini kok jadinya kepada Elohim. Sejak ada Paulus didatangi makhluk tersebut, Paulus semakin gila, semakin aneh ajarannya. Makanya orang Yahudi mengatakan ini orang kena penyakit sampar. Betul. Silakan yang lain. Maimunah. Malam, selamat malam. Senior, selamat malam, senior. Malam. Bang Zuma, saya mau tanya nih, Bang Zuma nih. Siap. Saya mau tanya, mungkin pertanyaan ini. Anda Islam Kristen, Bang? Saya Kristen, pengikut salib Tuhan Yesus. Oh, wis, mantap. Saya cuma mau tanya di Suma sama kawan-kawan nih. Iya. Saya mau tanya, kemarin sempat tidak dijawab sih. Iya, apa itu? Saya mau tanya, kalender kita pakai sekarang kan? Iya, kenapa emangnya? Kalender resmi pemerintah nih. Iya, kenapa emangnya? Saya mau tanya, kenapa Pak Jokowi rubah itu dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus tuh? Tidak ada Kalau Pak memang Jokowi Yesus- merubah itu. Enggak ada Pak Jokowi. Itu dari internal kalian sendiri yang Menteri malu Agama. karena sudah ketahuan Tidak, ternyata dengar dulu. kalian yang menjilat Islam dengan menggunakan Isa Al-Masih terbukti dengan adanya gereja yang kalian buat dengan gereja Isa Al-Masih. Kamu Itu fakta. lalu Itu fakta. kenapa pemerintah menyetujui Apanya yang menyetujui apanya? di kalender? Kalender apanya? Di kalender kan sudah diganti Yesus Ya, Kristus. karena selama ini memang sesat. Yang harusnya memang Yesus, kenapa larinya ke Isa Al-Masih? Ternyata cek itu nama Isa Al-Masih dipakai untuk nipu-nipu. Dan kami berharap bahwa Kristen ini jujur kembali kepada agama pagannya aja. Ngapain ke Islam-Islaman? Kitabnya disebut Alkitab, ngapain? Ngapain pakai istilah Al-Quran? Ngapain pakai menyebut nama Nabi, Rasul, Malaikat,
awal akhir. Ngapain? Itu bahasa Quran semua. Pakai dong bahasa Yunani. Jangan karena kalian itu diwariskan Belanda sampai biar ajaran agama juga kalian rampas. Pneuma, bahasa Yunani, masuk ke Indonesia artinya apa? Hantu. Kenapa kalian ganti menjadi roh? Roh itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo. Cuma kalau kau pakai Al-Quranmu terus nanti tidak ketemu. Ini saya mau tanya, ini sesuai Kristen. Kalau Iya, pakai Al-Quranmu nanti tidak. Kristen tidak itu ketemu, kan cuma. Yesus Kristus. Kenapa lari ke Isa dengar Al-Masih? dulu. Apakah umat Islam Tadi yang kau menempel ke sana atau kalian yang mengambil? Tadi kau bilang tadi semua itu pakai Isa Al-Masih itu sesat. Ya memang kan bukan. Kenapa di Al-Quran yang pakai mati Isa Al-Masih? dipantai secara terkutuk itu bukan Nabi Isa. Pakai Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu memang paketnya Al-Quran. Kenapa kalian sesat gunakan? dong? Berarti Al-Quran sesat. Sesat kalau itu dianggap sebagai orang yang digantung di salib. Kau mengkosong terlalu banyak. Kalau sesat, Memalukan. Kalau sesat bilang sesat. Kalau yang Kalau digantung sesat di atas bilang pohon sesat. itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak digantung di pohon. Yang digantung di pohon itu namanya Yesus Siapa bilang? Kristus. Siapa bilang Yesus Kristus digantung di pohon? Lah, Berarti Al-Quranmu sesat dong. yang Berarti digantung di Al-Quranmu pohon sesat. itu siapa? Al-Quranmu sesat dong. Yesus Al-Quran itu saya disalib. mengatakan dia tidak jadi. Dia diselamatkan. Yang digantikan oleh Yesus Kristus yang digantung di pohon. Itu berarti yang sesat itu Al-Quranmu. Al-Quran Itu saya sesat Nabi Isa Al-Quranmu. diselamatkan. Di Nah, kenapa kau kitabmu bilang Yesus tadi Nabi Isa Kristus. itu? Kalau Tadi kau bilang orang Nabi Isa sesat. Kristen, dengar, pakai otakmu. Pakai otakmu. Otakmu Pakai yang kau otakmu. pakai dulu semua. Pakai otakmu. Sesat tadi kau bilang. Kalau orang Kristen menggunakan Isa Al-Masih itu sesat. Karena bukan Isa Al-Masih yang digantung di pohon. Tuyul. Jadi kalau kau harus Al-Quran pakai Isa menggantikan Al-Masih tidak Isa sesat. Al-Masih dengan Tuhanmu Kristus Yesus. Orang Yunani itu Kau- adalah Tuhanmu. Jangan kau bawa Kau pintar orang-orang mengarang. Aram. Jangan kau bawa Kau orang pintar Ibrani. mengarang dongeng. Karena Tuhanmu itu adalah orang Yunani. Yesus Kristus itu Tuhanmu. Jangan kau pakai Nabi Isa. Makanya diganti. Ngerti sampai Kenapa situ? kau bilang Nabi Isa lagi? Tadi kau bilang Isa sesat baru. Nenekmu kipe Kenapa kau dasar bilang Isa lagi? Paulus. Tuyul. Saya tidak- Kalau saya kau tidak ikut gunakan, Paulus. dengarkan Tuyul. Kalau kau Saya tidak gunakan ikut Isa Paulus. Al-Masih Saya ikut di dalam Yesus, saya tidak agamamu, ikut Paulus. itu namanya sesat menyesatkan. Ngerti? Kau itu- Karena kau yang itu menyesatkan. digantung Di di Indonesia atas kalau banyak orang pohon, kayak kau ini, Indonesia yang digantung sesat. di atas pohon Kau itu ke bukan Palestina Isa saja sudah. Al-Masih. Yang Kau ke digantung di Palestina atas sana pohon sudah. itu adalah setan. Ngerti? Kau bilang tadi Nabi, kau bilang Isa Al-Masih sesat. Al-Quran pakai itu. Orang gila. Udah Al-Quran, turunin. Orang sakit jiwa ini. Orang sakit jiwa. Tidak, Turunin. kau Orang memang sakit sesat. jiwa. Kau ke sesat. gereja, colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mungkin dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Tapi kalau kau masih Resepnya merasakan mantap banget. yang kau rasakan itu, yang kau colok di pantat pendeta itu kau rasakan kayak roti, kayak donat, kayak coklat, berarti otakmu belum berfungsi. Tapi kalau kau sudah Resepnya ini rasakan, berarti kau sudah waras itu sedikit. Kau boleh kembali ke sini. Ini resepnya ini nggak ditemukan di dokter manapun itu. Kan pendeta yang selama ini dibayar perpuluhan, ya sudah, colok aja pantatnya. Aduh, parah ini. Tadi ternyata editan lain lagi menambah. Ya makanya kan lain kali bundaku yang cantik, yang baik hati, kalau kita masuk ke Google itu pakai Alkitab Sabda, karena mereka jangankan yang begitu-begitu, manusia aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma huruf-huruf. Iya, aku lihat, aduh, ini ternyata tambahan ya. 252. Sementara yang kita lawan ini kan anak buahnya setan. Makanya coba yang muncul, yang naik ke atas. Tipuan-tipuan semua kan yang di bawah. Semua tipuan. Ya kan? Nabi Isa katanya sesat. Kenapa kau pakai di Al-Quran? Ya, pintar kali memelintir. Kenapa? Karena mereka ini adalah pasukan setan. Pasukan setan yang berwujud manusia.
Kalau bukan setan, coba lihat pola makannya. Masa ada manusia normal semua binatang dia makan? Andai saja bisa itu meja ada makan juga, itu bukan orang sehat itu. Itu udah separuh setan yang kayak gitu-gitu. Karena orang yang beragama tentu ada poin larangan-larangan dan perintah-perintah. Agama Yahudi ada larangannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Agama Nasrani yang asli juga begitu. Nah mereka, andai kan bisa oli kotor, mereka minum juga. Jadi tidak ada bedanya dengan Ya, Maimunah, bagaimana Maimunah? Apa yang ingin disampaikan? Maimunah dari tadi menari, sudahlah itu Maimunah. Kau menari nanti di surga mula. Dari tadi kau nari-nari terus. Apa yang kalian mau bicarakan tentang hidup ini? Mati nih. Ada lagi Apa yang kalian mau bicarakan tentang ada lagi anak-anak Indonesia. Aduh. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Hidup Pak, yang kita Hidupmu bicarakan. yang hidupku, hidupmu tetap hidupmu, Memang kau tetap hidup? hidupku. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Yang kita bicarakan itu tentang setan yang datang menemui Paulus, Pak. Setan itu kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari Paulus. Kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari rumahmu? Setan merasuki orang gila di Markus 5, setan merasuki orang sampai gila. Orang yang kerasukan setan menemukan Yesus, menyembah Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Setannya keluar mencari tempat Sekarang pasti. Gini cuma Muncul kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku kemudian Yesus, tapi tidak terbukti itu Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada orang yang kerasukan roh yang mengaku Yesus ini, itu menyembah Yesus sama seperti orang gila yang ada di Markus 5. Ada apa dengan kalian? Kau itu menyembah kerasukan. Apalah yang dibilang orang ini gak jelas. Roh setan yang merasuki orang gila yang ada di Markus 5, begitu melihat Yesus, menyembah Yesus, roh itu keluar. Gila. Kalau kau Kemudian berbicara orang ada gila, roh yang masuk, yang datang kepada Paulus, ngaku-ngaku Yesus. Roh ini yang mengajarkan kemudian kalian menyembah kepada Yesus. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Karena hanya orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat di dalam Markus 5 yang menyembah Yesus. Saya khawatir kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, artinya Al-Quran itu benar mengatakan kalian penyembah setan. Tapi kalau kalian membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong besar. Maju kena, mundur kena. Dia pembohong besar karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Ayo tampilkan pakar dari gereja yang bisa kemudian kita ajak dia diskusi baik-baik. Ayo, kalau kalian bisa buktikan itu Yesus, berarti Yesus pembohong. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian penyembah setan. Ayo, mau kemana kalian? Buktikan Yesus, buktikan kalau itu Yesus. Kalian berarti mengatakan Yesus pembohong. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian menyembah setan. Ayo. Karena bukan Yesus yang datang, tapi ngaku Yesus, berarti dia adalah roh jahat. Berarti selama ini yang membimbing kalian, untukmu. berarti selama ini 2000 tahun kalian menyembah kepada orang yang digantung di atas pohon. Membuktikan bahwa kalian itu adalah. Untukmu. Coba buktikan. Silakan, silakan, Buktikan untukmu. silakan. Kalau kamu ingin membuktikan dari aku, apa kamu itu yakin dengan omonganku? Apa sih? Buktikan aja udah buru. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Ya, sekadar kau bicara sendiri di bawah lah. Itu iklan aja.
Nana siapa nih Nana nih? Nana Kristen siapa? Halo. Nana, silakan. Halo. Oh, Maimunah. Meluruskan dulu ya. Aku mau meluruskan dulu bahwa tentang Paulus. Bisa suaranya diangkat dikit, Mbak. Gedein dikit. Aku mau meluruskan tentang Paulus yang tadi, Ya, silakan. bahwa bukan Paulus lah pendiri orang Kristen. Tapi dia tokoh. Paham? Ya, dia adalah rasul yang bertobat. Dia tokoh kan? Iya, dia bukan rasul yang pertama. Lalu yang menamai Sebentar. Kristen kalian siapa? Sebentar ya. Sebentar aja, 1 menit. Ada yang manggil. Kirain mau jawab, itu ternyata dia yang manggil. Ada yang manggil nggak, Pak? Bagus tadi ya. Roh lagi Ini yang manggil. Roh. Maimunah. Jadi gini, Rohnya berkata, akulah Yesus. ya. Jadi tentang pernyataan kalian bahwa Paulus itu pendiri orang Kristen, itu salah. Paham? Lalu yang dirikan Kristen siapa? Tunggu bentar ya, tunggu. Nah, sih. Oh alah. Kalau udah keren dia menjawabnya. Tolong 1 menit. Nana dulu, Maimunah. Islam Kristen Maimunah. Maimunah ini Kristen, tadi dia sempat berbicara. Ya, Bukannya silakan, yang Maimunah. kita temani tadi itu Maimunah. Bukan, Ini itu si Nana itu. Oh, Silakan Maimunah. Nggak ada suara itu bang. Turunin aja lah kalau nggak ada suara. Yalah. Ya diganti yang lain. Mona, kalau nggak Aris bersuara. Erlang. Thank you, Bang Aris. Jadi kalau nggak bersuara turun aja. Ini Nana katanya bagus nih, dia punya pakai data dia nih. Mudah-mudahan dia jujur ya. Pertanyaan terakhir siapa ya tadi? Siapa yang mendirikan Kristen ya? Dia Banjaman tadi itu ya? Iya, Bang Handi. Ya. Tapi itu jauh melangkah pergi meninggalkan tema. Karena dia akan ngambil memotong dari tengahnya. Harusnya, adakah pernah Yesus merasuki orang, mendatangi orang dalam bentuk roh selain kepada Paulus? Ada enggak teman-teman? Yesus pernah datang dalam bentuk roh suara saja kepada muridnya yang lain? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku didatangi oleh suara dan itu mengaku sebagai Yesus. Banjuma juga salah kalau hanya. Julie, ini si Julie tadi itu loh. Iya, Banjuma juga salah kalau hanya Paulus. Banyak sekarang Kristen didatangi oleh Yesus. Nah, itu dia makanya pembohong-pembohong ini yang harus kemudian sadar kembali bahwa yang datang kepada mereka kalau memang ada itu bukan Yesus, Jadi tapi aku roh jahat. pesan, kalau ada yang Dan bilang, kesaksian Yesus Burunda itu Yohanes 5:37. Iya, betul. Kan Yesus ceritanya sudah terangkat nih, sudah Jadi menyatu Tuhan. kembali dengan si Bapa, iya jadi Tuhan. Terus kata si Paulus, kau kah itu Tuhan? Itu kan bohong lagi dia. Iya. Silakan Mbak. ya jadi Tadi pertanyaannya Mbak Nana, siapa yang mendirikan Kristen? Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus Gimana? mendirikan Kristen. Waduh. Ya, jadi Terusin Banjuma. itu Yesus semuanya katanya. mulai dari Tuhan Yesus, lalu Ngaco. turun ke Pakai data. murid Tuhan Yesus. Ngaco itu fitnah. Murid-murid Tuhan Yesus baru Fitnah itu, rasul-rasulnya. itu fitnah. Jadi Yesus, dengarkan saya. Yesus ketika datang berdakwah kepada murid-muridnya Bani Israel yang asli ya, bukannya nyamar-nyamar. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman datang ke Ananias, datang ke Paulus, itu nggak ada lagi. Semuanya telah Yesus sampaikan ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Ayo. Ya, Ya. gini ya.
dari bagaimana kita orang Kristen bisa menerima Paulus itu sebagai rasul kita, ya, dari mana bagaimana kita bisa menerima Paulus ini, karena ajaran dia itu nggak bertentangan dengan murid-murid Yesus. Bertentangan nggak dengan ajaran Yesus? Dari situlah kami tahu bahwa ya, dia memang benar, dia memang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Pada saat Yesus mengatakan mereka, apakah di situ ada Nias, apakah di situ ada Paulus? Tapi mereka mengatakan itu ke murid Yesus, bukan? Iya, pengakuannya kemudian, segala firman telah aku sampaikan. Artinya tidak ada lagi firman yang ada setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara Lukas, murid Paulus, mengarang sebuah cerita-cerita, termasuk Paulus membuat 13 buku. Itu dari mana? Sementara Yesus telah menyelesaikan firmannya sebelum dia terangkat ke langit. Izin, dari 13 tulisan Paulus itu rata-rata semuanya tentang bagaimana berbuat baik, ya. Iya, karangan Paulus, iya. Tentang teologisnya itu kami biasa ngambil dari Matius, Markus, Lukas. Bukan itu. Sekarang Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, setelah firman ini mereka terima, endingnya mereka percaya bahwa Yesus ini rasul. Itu endingnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Maksudnya murid Yesus percaya bahwa kalau Yesus adalah rasul. Tuhan Yesus ini rasul. Yes, betul. Setahu aku yang aja, masa sih? Iyalah. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utus itu rasul. Berarti Yesus adalah rasul. Sebelumnya kita harus pahami Tritunggal dulu, ya. Lah, apa larinya ke situ? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Di mana? Inilah makhluk yang datang kepada Paulus in the gang, inilah yang mengajarkan ajaran dewa-dewa, mengajarkan ajaran Trimurti. Tidak ada kemudian Yesus mengajarkan ajaran kayak begitu. Najis tralala trilili. Di mana Yesus mengajarkan itu? Justru Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan. Lagi mengenal Yesus sebagai rasul. Gak boleh lebih dari itu. Ya, tapi di dalam Alkitab itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3, tapi ada Yohanes 14 ayat 9 di mana jangan Anda comot. Yesus berkata, ketika jangan Anda comot-comot. Engkau telah melihat Tuhan. Jangan kamu comot-comot, karena Yesus bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yesus mengatakan semua ayat telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua ayat, semua dalil yang ada tinta merahnya telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan semua ketika murid terima itu hanya percaya Yesus itu sebagai rasul tok. Yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan itu Yohanes adalah ayat 9 ini menurut Bang Zuma ini ada apa enggak? Itu semua sudah disampaikan oleh Yesus. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus pernah berkata bahwa ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Tuhan? Betul sekali, memang betul. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Manusia biasa yang berani berkata seperti itu. Loh, Yesus sendiri mengatakan di pernyataannya yang lain, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Bagaimana dengan ucapan Yesus Yohanes 5 nomor 37? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Iya, saya percaya memang Tuhan Yesus itu utusan. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Iya, benar. Berarti ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya apakah orang-orang di situ mengatakan Yesus itu Bapa? Adakah orang manusia biasa kayak aku nih, ketika kalian melihat aku, kalian udah melihat Tuhan? Di dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa dilihat.
Dan kalaupun Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu bukan berarti dirinya yang manusia itu adalah Bapa. Itu maksud. Itu adalah Tuhan. Oh bukan. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Ya, berarti yang dilihat di sini manusianya atau ajarannya? Semuanya. Kata siapa? Semuanya. Kata siapa? Adakah manusia Kata siapa? Kata siapa? Engkau melihat aku. Kata siapa? Kata siapa dulu? Kita gini Bang Zuma ya. Mulai Kita nggak bisa mulai sedeng menerima orang. ayat-ayat Alkitab. Semua ayat-ayat Alkitab itu harus kita terima. Betul. Dan semua ayat yang Yesus katakan sudah kusampaikan kepada mereka, termasuk yang kamu baca tadi itu Yohanes 14:9. Sudah Yesus sampaikan, dan endingnya setelah semuanya Yesus sampaikan, muridnya percaya dia hanyalah rasul. Coba Anda baca dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 37, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka pada dirinya Tuhan akan memberikan rohnya tidak terbatas. Berarti dia sedang menyatakan kalau dia itu adalah penyampai firman. Makanya dikatakan kepada muridnya di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau mau melihat Bapa, lihat saja aku, karena aku adalah dutanya, aku adalah utusannya. Tapi bukan berarti jasadnya Yesus itu yang dimaksud, melainkan ajaran yang Yesus praktekkan, ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan, itu semuanya dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Betul, saya tidak betul. menyangkal bahwa Yesus Betul. itu Berarti bukan berarti melihat Yesus melihat pencipta alam semesta. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketika Yesus diludahin mukanya, ditampar mukanya, itu berarti pencipta alam semesta sedang ditampar, sedang diludahi gitu? Ketika dia dibunuh, berarti pencipta alam semesta pernah mati gitu? Bro Zuma, mungkin kamu nggak tahu ya tentang Trinitas. Bukan, bahwa kami mengenal bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang bisa mati. Kasihnya begitu besar. Lalu Anda ingin mengatakan kasihnya begitu besar sampai dia rela bunuh diri gitu? Dia memberikan hidupnya untuk umatnya. Dari mana kita bisa dapatkan kasih sebesar itu? Dari mana ilmunya kamu dapatkan itu, Cak Bombom? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia menganugerahkan anaknya untuk barang siapa yang percaya kepadanya. Kenapa Anda tidak percaya kepadanya ketika dia mengatakan aku hanya utusan? Ya, dia utusan. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Sebab orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus memiliki dua natur. Nenek Mukiper yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Dia punya kuasa. Saya tidak mau tahu. Saya tanya, yang ngajarin siapa Yesus punya dua natur? Murid, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, siapa yang mengajarinmu bahwa Yesus itu dua natur? Itu semuanya ada di dalam Alkitab, Bang Zuma. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Yesus ada dua natur. Silakan, silakan. Memiliki kekuasaan. Silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus ada dua natur. Silakan. Kalau tidak, maka itu kamu sebutkan pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus. Silakan. Di mana ayatnya Yesus dua natur? Bentar ya. Ya. Yesus sendiri ngomong aku dua natur gitu, mana? Justru dikatakan di dalam kitabmu 1 Timotius 2 nomor 5, Allah itu esa,
Yesus juga esa. Berarti masing-masing berdiri sendiri. Belajar itu penting supaya tidak disesatkan makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu. Sebelumnya Bang Simon kan berkatakan bahwa murid Yesus ini enggak menyembah Yesus. Enggak, yang dua natur itu mana? Nah, yang dua natur itu semuanya ada di dalam Alkitab. Tunjukkan kepada kita. Yang pertama, natur kemanusiaan. Ya, di mana tertulis natur Ketika kemanusiaan? Kata, ya memang Yohanes 17 ayat 3 itu natur kemanusiaannya. Nah, terus natur keilahiannya mana? 14 ayat 9 itu adalah natur ketuhanannya. Paham? Alamak, pada saat dia mengatakan siapa yang melihat aku itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika engkau melihat aku, engkau telah Iya, melihat pada saat dia mengatakan itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? sebagai Tuhan. Hah? Jadi Tuhan yang netek sama ibunya itu Tuhan? Itu kemanusiaan Yesus. Lalu mana sisi keilahiannya mana? Sedangkan yang berbicara di situ adalah manusia. Ya, begitu besar nasihat. Lari lagi kemana-mana. Lari lagi kemana-mana. Begitu lihainya makhluk yang ada pada dirimu yang dientaskan dari ajaran Paulus ini. Mana Yesus mengatakan aku dua natur? Mana? Tunjukkan ke kita. Bukan Paulus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya dua natur itu di mana? Di mana? 9 ayat Yohanes 14 ayat 9. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Nenek Mukiper, udah turunin ini. Aku jengkel dengar suaranya. Turunin. Zuma, saya berdoa Kamu turun. supaya kamu Turun, kamu penipu, turun. Turun penipu laknatullah alaih. Masakan Yesus berkata barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan? Berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Tuhan. Dasar kucluk, wanita kunyuk, tak ada otak. Melihat Yesus berak, melihat Tuhan berak gitu. Pongro. Sinting. Hanya orang bodoh yang mau kau tipu-tipu dengan caramu kayak gitu. Halus ngomong tapi penipuan. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Nenek Mukiper, berarti begitu melihat Yesus netek, melihat Tuhan netek gitu. Oh, pingin matamu kutusuk pakai telunjuk. Dasar penipu ulung.